Kita akan membahas istilah-istilah khusus yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di dalam pers ada beberapa istilah-istilah khusus yang tidak ditemukan pada bidang yang lain. Karena itulah maka dalam Undang-Undang Pers disebutkan ada beberapa istilah-istilah khusus beserta dengan definisinya. Yang pertama, saya akan mulai dari perusahaan pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Jadi perusahaan pers haruslah berbentuk Badan Hukum Indonesia. Maka informasi yang merupakan karya jurnalistik dan itu masuk dalam lingkup pers adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan pers. Maka beberapa waktu yang lalu ketika ada beberapa situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena dianggapnya menyebarkan konten radikalisme, itu tidak bisa berlindung di bawah Undang-Undang Pers. Kenapa demikian? Karena konten-konten yang ada di dalam situs tersebut tidak dikeluarkan oleh perusahaan pers. Artinya bukan merupakan karya jurnalistik, bukan masuk dalam lingkup pers. Kemudian yang kedua ada istilah kantor berita, yaitu perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Jadi kantor berita yang juga merupakan perusahaan pers, ini merupakan perusahaan pers yang bergerak di bidang penyedia jasa informasi. Tapi untuk saat ini, kantor berita sebenarnya bukan hanya sebagai penyedia informasi bagi media cetak atau media elektronik, akan tetapi juga sekarang sudah sampai pada menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Kemudian wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik adalah wartawan. Kemudian organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Jadi organisasi pers itu ada dua. Yang pertama organisasi wartawan yang isinya para wartawan, dan yang kedua organisasi perusahaan pers yang isinya adalah perusahaan pers. Kemudian pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Kemudian ada istilah yang sangat khusus di bidang pers, yaitu ada penyensoran, pemberedelan, hak tolak, hak jawab, hak koreksi. Apa itu penyensoran? Yang ini dilarang oleh Undang-Undang Pers atau Undang-Undang 40 tahun 99. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Jadi tidak boleh ada informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan oleh perusahaan pers terlebih dahulu disensor atau dihapus secara paksa baik sebagian atau seluruhnya oleh siapapun, terutama oleh penguasa. Penyensoran ini bukan merupakan hal yang asing di masa Orde Baru. Ketika ada materi informasi tertentu yang dianggap merugikan kepentingan penguasa, maka akan dilakukan sensor oleh penguasa. Karena itulah maka
Pasca reformasi dengan Undang-Undang 40 tahun 99 dipertegas bahwa dilarang dilakukan penyensoran karena bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Juga tidak boleh ada tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Selain itu juga penyensoran dimaknai sebagai kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Jadi tidak perlu lagi pada masa reformasi ini untuk wajib melapor atau memperoleh izin ketika wartawan akan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Karena apa? Karena adanya kewajiban atau izin itu bisa mengurangi kebebasan pers. Kemudian ada istilah pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Apa itu? Pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Jadi tidak boleh ada penghentian penerbitan dan tidak boleh ada penghentian peredaran atau tidak boleh juga dilakukan penghentian penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Nah, pemberedelan ini di masa Orde Baru juga sering dilakukan oleh penguasa. Salah satu media nasional yang dibredel pada masa Orde Baru adalah Tempo. Kita tahu sampai dengan sekarang Tempo itu dikenal sebagai media yang sangat investigatif dan kritis terhadap penguasa. Pada masa Orde Baru dibredel. Karena apa? Karena kritisnya terhadap penguasa. Kalau media pers mahasiswa yang pernah dibredel misalnya Muhibbah. Muhibbah itu yang sekarang menjadi Himah atau Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Karena mahasiswa UI dulu sangat kritis terhadap rezim penguasa. Salah satunya yang sangat kritis itu adalah Lembaga Pers Mahasiswa Muhibbah yang menerbitkan majalah Muhibbah. Karena sangat kritisnya terhadap penguasa, maka dibredel oleh penguasa Orde Baru. Masa-masa UI banyak yang dulu ditahan pada masa Orde Baru karena kritis terhadap penguasa. Kemudian yang berikutnya, hak tolak. Apa itu hak tolak? Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak, mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Jadi wartawan itu punya hak untuk menolak, mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang itu memang harus dirahasiakan. Tidak ada yang bisa memaksa. Sekalipun untuk kepentingan perkara hukum, tetap wartawan ini punya hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas dari sumber berita yang memang itu harus dirahasiakan. Misalnya ada narasumber yang menyampaikan tidak mau diungkapkan nama dan atau identitasnya. Maka wartawan itu punya hak tolak dalam kondisi apapun untuk tidak mengungkapkan nama dan atau identitas dari narasumber yang bersangkutan. Kemudian yang ke-10, hak jawab. Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jadi ketika ada seseorang yang diberitakan dalam suatu media massa merasa dirugikan nama baiknya, maka orang tersebut bisa menggunakan hak jawab. Dan hak jawab itu wajib mendapatkan pelayanan dari perusahaan pers. Kalau tidak, nanti bisa dilaporkan ke Dewan Pers dan akan mendapatkan sanksi administratif dari Dewan Pers. Karena apa? Tidak melayani hak jawab itu berarti melanggar kode etik jurnalistik. Misalnya Anda diberitakan oleh media massa, kemudian Anda merasa nama baiknya dirugikan, maka
Anda bisa menggunakan hak jawab, memberikan tanggapan atau sanggahan, di mana tanggapan atau sanggahan itu nanti harus dimuat di dalam media massa yang bersangkutan. Nah, nanti saya akan contohkan. Kemudian ada hak koreksi. Apa itu hak koreksi? Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Bedanya kalau hak jawab tadi memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan. Tapi kalau hak koreksi itu bukan sanggahan atau tanggapan, tetapi koreksi. Karena apa? Karena dianggapnya ada kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Bedanya juga kalau hak jawab itu yang menggunakan adalah orang yang terkait. Sementara untuk hak koreksi itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak terkait, tetapi orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan. Jadi semua orang bisa memberikan koreksi terhadap kekeliruan informasi yang diberitakan. Tapi kalau hak jawab yang menggunakan harus orang yang nama baiknya dirugikan. Nah, kalau Anda mau melihat contoh-contoh terkait dengan hak jawab, itu seringkali dimuat oleh Tempo. Anda buka majalah Tempo, di halaman pertama itu biasanya ada hak jawab. Karena Tempo tadi saya sampaikan sangat kritis terutama terhadap penguasa, maka terkadang ada penguasa yang merasa nama baiknya itu dicemarkan dan dia menggunakan hak jawab. Kemudian kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya tadi ada orang menggunakan hak koreksi, maka kalau memang benar ada kekeliruan dalam pemberitaan, maka wajib dilakukan koreksi. Kemudian yang 13, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Ya, kode etik jurnalistik ini yang menetapkan adalah Dewan Pers. Ini contoh yang dimuat di Tempo. Ada pemberitaan yang judulnya Luhut pastikan proyek di bawah koordinasinya tak mangkrak. Kemudian di sini dalam judul kecilnya, Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat 190 proyek investasi belum terrealisasi. Nah, ini seolah-olah ada kontradiksi antara judul yang besar dengan judul kecilnya. Jadi yang pertama, Luhut pastikan proyek di bawah koordinasinya tak mangkrak, tapi di bawahnya Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat 190 proyek investasi belum terrealisasi. Berarti 190 proyek investasi itu mangkrak. Karena itulah maka kemudian digunakan hak jawab. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hak jawab itu wajib dimuat di dalam media yang bersangkutan. Nah, apa bunyi hak jawabnya? Membaca koran Tempo edisi Jumat 12 Januari 2018 di halaman 21 dalam berita bertajuk Luhut pastikan proyek di bawah koordinasinya tak mangkrak, kami perlu memberi tanggapan atau hak jawab sebagai berikut. Yang pertama, koran Tempo mengambil judul tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dari Luhut ketika itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lead beritanya dalam judul kecil tadi. Nah, tone-nya pun bertentangan. Di judul tersebut, Luhut pastikan proyek di bawah koordinasinya tak mangkrak, sementara di lead berita disebutkan Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat ada 190 proyek investasi belum terrealisasi. Hal ini dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kedua kementerian koordinator tidak sejalan. 2. Investasi yang bermasalah terdiri atas berbagai macam proyek lintas berbagai kementerian. Oleh sebab itulah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berusaha mencari solusi supaya permasalahan cepat selesai dan kepercayaan investor untuk
berinvestasi terus bertambah, dan seterusnya. Jakarta 14 Januari 2018 yang menggunakan hak jawab adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini berupa apa? Berupa sanggahan, berupa klarifikasi, bukan merupakan koreksi. Nah, makanya maka ini masuk dalam kategori hak jawab. Nah, jadi memberikan tanggapan atau sanggahan atau klarifikasi terhadap berita yang dimuat di dalam majalah Tempo. Dan ini harus dimuat oleh Tempo. Kalau tidak, maka Tempo melanggar kode etik jurnalistik yang nanti bisa dijatuhkan sanksi administratif oleh Dewan Pers atau sanksi kode etik oleh Dewan Pers.